LDL masih aja dibilang kolesterol jahat. LDL atau low density lipoprotein sering disebut sebagai kolesterol jahat karena katanya bisa numpuk di dinding arteri, membentuk plak yang bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bener nggak ya? Penting untuk kita pahami bahwa LDL itu sebenarnya hanya transporter yang mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh. Jalurnya beda dengan HDL. Karena kolesterol nggak bisa larut dalam darah, jadi harus dibungkus LDL dan HDL untuk dianterin ke berbagai bagian tubuh. Kolesterol yang diangkut LDL bakal digunakan sebagai bahan baku untuk membangun sel-sel, termasuk sel imun supaya berfungsi dengan baik, menjaga kesehatan dan fungsi otak, bahan baku hormon seperti estrogen, testosteron, kortisol, dan aldosteron. Penting juga untuk membentuk lapisan pelindung syaraf, bahan baku untuk sintesis vitamin D dalam tubuh, mendukung fungsi empedu, memperbaiki otot, dan disimpan ke dalam jaringan lemak sebagai cadangan energi. Untuk kadar LDL yang sehat berapa, baca caption aja ya. Berapapun nilai LDL-nya menggambarkan jumlah kolesterol yang beredar dalam pembuluh darah pada saat pemeriksaan. Pergerakan LDL dalam darah itu sebenarnya sangat dinamis, dipengaruhi oleh gaya hidup kita, termasuk pola makan, dan mencerminkan respon tubuh terhadap berbagai kondisi saat itu seperti adanya luka, peradangan, dan stres. LDL bisa berbahaya bagi kesehatan dalam kondisi tertentu, seperti ketika liver terpaksa harus produksi lemak atau trigliserida terus-menerus secara berlebihan akibat dari pola makan buruk yang tinggi gula atau karbohidrat dan lemak. Trigliserida ini dibungkus dan diangkut oleh VLDL, very low density lipoprotein. VLDL ini nganterin trigliserida untuk dilepaskan ke jaringan lemak kayak di pipi, pinggul, pinggang, paha, dan lemak dalam rongga badan dan otot. Udah selesai nganterin lemak, partikel VLDL tersebut berubah menjadi LDL, menyebabkan peningkatan kadar LDL dalam darah dengan berbagai ukuran. Selain itu, hiperglikemik atau sering tingginya kadar gula darah bisa mengglikasi LDL hingga ia lebih rentan teroksidasi. Belum lagi kena radikal bebas. Nah, LDL partikel kecil inilah yang bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah yang rusak, menyebabkan peradangan kronis dan akhirnya membentuk plak. Plak ini bisa memicu komplikasi kesehatan di kemudian hari. LDL memiliki fungsi penting yang mendukung kesehatan kita. Makanya tubuh kita secara alami memproduksi sebagian besar kolesterol yang dibutuhkan dengan liver sebagai produsen utamanya. Kadar kolesterol baik itu LDL atau HDL harus berada pada level yang sehat untuk mendukung fungsi-fungsi ini tanpa menimbulkan resiko kesehatan. Harus dijaga keseimbangannya. Makanya penting untuk menjalani gaya hidup sehat dengan menghindari konsumsi berlebihan makanan dan minuman tinggi gula atau karbohidrat, terutama yang ultra prosesan. Dan usahakan tidur yang cukup dan kelola stresnya untuk menurunkan tonus simpatetik. Kesimpulannya, LDL sebenarnya nggak jahat. Dia cuma bertugas mengantarkan kolesterol. Jadi siapa yang jahat ya?